Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat? Sehat. Ya, jadi kita patut bersyukur atas nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena memang kesehatan itu mahal sekali, jadi perlu kita jaga agar untuk menunjang kegiatan aktivitas kita dan pembelajaran kita. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, agar kita mendapat berkah dan kelancaran, baik, untuk itu mari kita berdoa bersama. Untuk itu kita mintakan teman kita memimpin doa. Silahkan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillah. Amin. Ya, terima kasih atas doanya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan presensi kehadiran kalian pada hari ini. Halisa Nur Anissa, Hadir. Anis Wijayanti, Arina Risdiana, Hadir. Az-Zahra Nur, Fatimah Zahra, Hadir. Husna, Hadir. Nilpa, Hadir. Rabiatul Adawiyah, Ripka, Hadir. Rizka Aulia, Hadir. Sofi Sarifah, Hadir. Siti Maisara, Siti Nurliana. Tidak hadir ya? Oh ya, sakit mungkin ya. Siti Nur Aziza, Hadir. Saima. Hadir. Oke, alhamdulillah. Baik, untuk pembelajaran kita pada hari ini, yakni kita nanti akan belajar mengenai menganalisa biaya produksi untuk dapat menentukan harga pokok produksi, harga jual produksi, dan nantinya juga akan analisis kelayakan usaha. Tapi sebelum jauh membahas itu, alangkah baiknya kita mengerjakan pretest dulu. Nah, agar menggali seberapa jauh pemahaman kalian mengenai biaya produksi. Jadi untuk mencari tahu dulu pemahaman kalian tentang biaya produksi. Ya, kita akan menggunakan satu aplikasi. Semuanya pada bawa handphone? Ada ya? Oke. Sebentar ya.
saya mau minta izin keluar kelas, ada keperluan latihan paduan suara di Dispora. Baik, silahkan. Hati-hati di perjalanan ya. Terima kasih. Ya. Nah, ini sudah tampil. Jadi kita akan menggunakan aplikasi Quizzes untuk kegiatan pretest. Dan silakan gunakan handphone kalian masing-masing, dan linknya ini akan saya kirimkan melalui grup kelas ya. Nah, itu baru saya kirim. Apakah sudah masuk? Oke, silahkan masuk, join. Mohon diisi nama lengkap. Nah, oke, ada berapa orang? Sudah ada 6. Anis, Alisa, Saima. Ya, kita tunggu teman-teman yang lain bergabung semua ya. Baru kita bisa mulai soalnya. Ada 7 orang, 8, 9, 10. Oke. Silakan kerjakan dulu semampu kalian. Jika nanti ada soal yang kurang dimengerti, nanti kita bisa diskusikan. Oke, saat ini dipimpin oleh Azahra. Saima menyusul. Jadi selain menjawab ketepatan, mengerjakan soal, juga diperlukan kecepatan waktu ya dalam menggunakan aplikasi pretest ini. Aulia masih memimpin. Oke, semangat. Ya, 4 orang lagi yang belum selesai. Yang belum selesai. Oke, sudah semua? Sudah? Oke ya, saya akhiri ya. Oke, siapa nih peringkat 3 besarnya? Oke, yang dipimpin oleh Husna, peringkat pertama, dan kedua adalah Ripka, dan yang ketiga adalah Rizka. Oke, beri tepuk tangannya dulu untuk teman-temannya. Oke, hebat. Ini yang 3 besar ya. Nah, untuk teman-teman yang lain, bukan berarti kalian ini jangan berkecil hati. Kalian juga sudah meraih poin nilai yang tertinggi. Jadi nanti setelah ini kita bahas, kita diskusikan materi kita. Jadi itu sebagai pretest latihan awal kita memasuki materi ini. Oke, baiklah, untuk itu akan saya bukakan materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tadi kita baru saja mengerjakan latihan pretest.
kemudian saya akan menayangkan bahan ajar kita, bahan bacaannya. Mungkin nanti setelah ini akan saya share ke grup kelas kita ya. Dan sebelumnya 2 hari yang lalu saya sudah men-share juga modulnya, file modulnya di grup. Apakah sudah kalian terima semua? Sudah? Oke, alhamdulillah. Sudah dipelajari? Sudah. Nah, jadi ini ada aplikasi baru ya. Nanti gimana sih cara menggunakannya? Coba saya sedikit jelaskan dulu ya. Jadi nanti untuk masuk ke aplikasi ini, silakan isi nama lengkap kalian. Misalnya saya contohkan, di sini ada Fatmawati ya misalnya. Terus diisi kelas. Nah, kemudian lanjutkan. Oke, nah maka akan masuk. Jadi kalian akan diminta login terlebih dahulu. Di aplikasi ini lengkap, ada materi bahan bacaannya, ada materi yang dari modulnya itu, juga ada videonya, video penjelasan, dan ada latihan soal di sini. Nah, sebelum masuk ke materi ini, dari hasil soal pretest tadi, ada yang ingin saya tanyakan. Nah, di antara kalian, apakah ada yang bisa menjawab? Apa sih pengertian dari biaya produksi? Oke, silahkan. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Oke, baik. Silakan berikan tepuk tangannya untuk teman kita. Nah, ya itu ada tertuang dalam modul kita ya kan. Nah, itu adalah pengertian dari biaya produksi. Oke, dari soal pretest tadi, ada nggak kira-kira yang belum kalian mengerti di bagian mana? Ada? Apa ada mengalami kesulitan? Atau mudah-mudah saja? Oke, nanti kita masuk ya ke materi ini, kita bahas satu persatu. Sebelum itu kita lihat dulu tayangan, ada videonya ya. Nah, kita lihat satu video dulu. Video ini silakan disimak dulu ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi menganalisis biaya prototipe produk barang atau jasa. Kita akan membahas analisis biaya produksi dengan materi pokok adalah konsep biaya produksi. Oke, kita mulai ya. Di dalam suatu perusahaan, salah satu jenis biaya yang sangat penting adalah biaya produksi. Jadi, seorang pengusaha haruslah tahu cara menghitung biaya produksi untuk mengetahui laba atau rugi suatu perusahaan dan untuk mengetahui pengeluaran biaya setiap harinya dalam memproduksi barang maupun jasa yang dapat dinikmati oleh konsumen. Penghitungan biaya produksi ini hendaknya dilakukan oleh usaha dengan skala kecil seperti pedagang kaki lima sampai pada usaha dengan skala besar atau perusahaan besar. Terdapat 5 konsep biaya produksi yang harus wirausahawan ketahui, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost yang disingkat FC. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Artinya, biaya yang dikeluarkan tidak akan berubah meskipun jumlah barang yang dihasilkan mengalami perubahan. Contohnya, biaya gaji, bunga hutang bank, sewa tempat, dan lain sebagainya. Biaya tetap dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama, biaya tetap total atau total fixed cost atau disingkat TFC. Biaya tetap total adalah seluruh biaya yang tetap harus dikeluarkan dalam jumlah yang sama selama memproduksi jumlah barang tertentu. Yang kedua, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau disingkat AFC. Biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan per unit barang. Rumus untuk menghitung biaya tetap rata-rata adalah sebagai berikut. AFC sama dengan TFC dibagi Q, di mana AFC adalah average fixed cost, TFC adalah total fixed cost. Sedangkan Q adalah quantity
atau jumlah barang yang diproduksi. Untuk mempermudah pemahaman konsep biaya tetap rata-rata atau AFC, bisa dilihat pada tabel sebagai berikut. Pada tabel tersebut, di mana jumlah produksi barang Itu tadi ada satu penjelasan video mengenai komponen biaya. Jadi dalam biaya produksi itu kita harus mengenal dulu komponen biaya apa saja sih. Nah, nantinya kita juga akan mensimulasikan, menghitung, karena kan kegiatan kali ini kita akan menghitung untuk berapa sih biaya produksi produk yang nanti akan kita kerjakan. Jadi kita akan menghitung untuk kegiatan produk minuman herbal sari jahe. Nah, sebelum itu kita juga perlu mengenal kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini di mata pelajaran PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Jadi intinya ialah kita akan diminta pertama menganalisis biaya produksi prototip produk barang. Barangnya apa? Yakni minuman herbal sari jahe. Jadi mula-mula kita menganalisa dulu biaya produksinya, yang kemudian nanti kita akan menghitung biaya produksi prototip barang atau jasa, yakni minuman sari herbal. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menjabarkan, lebih menguraikan dari penjelasan video tadi. Jadi seperti yang disampaikan oleh temannya, bahwa biaya produksi ialah suatu biaya yang dikorbankan oleh produsen untuk menghasilkan suatu barang, ya kan? Nah, jadi kita dalam menghasilkan barang atau jasa, tentunya ada hal yang dikorbankan, yang dikeluarkan, yakni kita perlu biaya. Apakah nanti untuk beli bahan, beli peralatan, untuk menghasilkan suatu barang. Baik, untuk materi kita ada 4. Yang pertama adalah mengenai jenis biaya. Tadi melanjutkan dari penayangan video mengenai biaya tetap. Apa sih ini yang dimaksud biaya tetap? Ada yang bisa membantu? Ada yang bisa bantu? Apa? Pengertian dari biaya tetap yang dari penjelasan video tadi. Nah, ini penjelasannya nih. Pengertiannya ialah Biaya. Oke, boleh? Biaya yang dikeluarkan dalam besaran yang tetap atau stabil. Oke, betul ya. Oke, silakan tepuk tangan lagi untuk temannya. Nah, tadi temannya sudah menyampaikan apa itu pengertian biaya tetap. Biaya tetap di sini maksudnya ialah biaya yang wajib dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau produsen yang tidak mempengaruhi jumlah output barangnya. Besar kecilnya atau banyak atau sedikitnya barang yang akan dihasilkan itu tidak berpengaruh. Jadi biaya tetap ini wajib dikeluarkan, harus lah. Begitu juga pengertian lain, produsen itu berproduksi atau tidak, biayanya ini wajib. Apa misalnya? Apa contohnya? Contoh dari biaya tetap apa nih di depan? Ada gaji, ada biaya pembuatan atau sewa gedung, kemudian beli mesin, beli peralatan, ya kan? Nah, oke, betul, ya. Nah, inilah pengertian. Jadi sebelum kita menghitung harga jual, harga pokok produksi, kita harus mengenal dulu komponen-komponen biayanya. Yang pertama ialah biaya tetap. Ada yang tanyakan? Tidak? Oke, lanjut ya. Apa sih pengertian biaya tetap? Mungkin ada yang bisa membantu menyampaikan, boleh? Oke, silahkan. Merupakan biaya yang dikeluarkan dalam besaran yang tetap atau stabil. Oke, betul. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Yaitu tetap stabil dan wajib, dan besarannya itu sama, menghasilkan, memproduksi barang atau tidak, biaya tetap itu wajib dikeluarkan. Contohnya ialah biaya gaji, sewa gedung, dan pembelian mesin dan alat, ya kan? Nah, kemudian di komponen biaya kedua
ada biaya variabel. Jadi biaya variabel ini adalah kebalikan dari biaya tetap. Nah, mungkin ada yang bisa bantu? Apa sih biaya tetap? Boleh? Siapa? Kalau oke, silakan. Biaya variabel merupakan biaya yang besarnya berubah-ubah tergantung pada volume kegiatan. Oke, betul. Ya, tepuk tangan lagi. Jadi memang biaya variabel ini sifatnya dinamis, besar apa maksudnya? Banyak tidaknya barang yang ingin kita hasilkan, biaya variabel ini wajib menyesuaikan. Contohnya seperti bahan baku, ya, dan biaya lainnya. Misalnya seperti ini, saya contohkan. Kita punya uang 10.000 ya. Dari uang 10.000 itu bisa menghasilkan memproduksi makanan misalnya pisang goreng. Pisang gorengnya ada 5 buah. Dari uang 10.000 menghasilkan 5 buah pisang goreng. Nah, jika kita ingin menambah lagi jumlah unit barangnya, produknya, misalnya 10 pisang goreng. Biaya variabel ini apakah bertambah atau berkurang? Bertambah, ya betul. Misalnya jadi 10. Kira-kira misalnya kita ingin 10 pisang goreng, barangnya biayanya berapa? 20. Ya, mungkin bisa 20.000 atau 15.000. Nah, itulah yang dimaksud dengan biaya variabel. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, lanjut ya. Kemudian ada biaya total. Nah, di situ ada uraian rumusnya nih. Dan ada lambang penyebutannya atau biaya total, dengan kata lain disebut dengan TC, total cost dalam bahasa Inggrisnya. Apa sih pengertian biaya total? Yaitu penjumlahan keseluruhan. Tadi kita sudah tahu fixed cost, biaya tetap, FC tadi kan biaya tetap ya, dan VC ini adalah variable cost. Oke, coba kita hitung dong simulasi. Kita kan nanti mau menghasilkan produk minuman sehari jahe. Nah, coba bantu saya sebutkan biaya tetapnya. Fixed cost, biaya tetap tadi ada yang ingat? Meliputi apa aja? Gaji pegawai sama beli sewa gedung atau pembuatan tempat sama alat. Kita uraikan alat aja dulu deh. Alat yang kita pakai untuk membuat minuman sari jahe apa aja? Pisau, ada talenan, tiga blender, empat panci, 6 kompor, centong, terus baskom, ada lagi? Timbangan. Oh ya betul, timbangan, selesai, udah? Ayo coba diingat-ingat. Timbangan, baskom, pisau, kompor, ya. Oh ya, ini untuk sellernya, pengepres, mengkap, ya kan, mengemas. Apa tuh namanya tuh? Mesin apa? Mesin pengemas lah. Ya, kita lebih sederhana. Mengemas. Nah, ini kan kita udah menguraikan dari segi alat yang kita perlukan. Baru kita coba jabarkan harga satuannya nih. Pisau berapa? Ya, kita estimasi aja lah. Mungkin ada yang pernah beli pisau? Rata-rata harga pisau berapa? Oke, boleh 15.000 ya lah. 15.000 pisau. Talenan? 10. Oke. Kita berestimasi 10.000. Blender berapa ya? Ya tergantung merek ya. 300-an mungkin ya. Ya oke, kita asumsikan 300.000. Kain saring ini kan
ada yang satu pak gitu ya isinya ya kan? 5.000 mungkin. Oke, boleh. 5.000 ya. Panci 25 ya. 25.000. Kompor gas beserta gasnya 250. Centong 5.000. Baskom 20. Timbangan digital ya kan? Ya. 35. Timbangan digital ya betul. Terus mesin press, nah ini yang mahal nih. Ini setahu saya 650.000 yang untuk mengemas apa? Cup. Nah ini dari segi alat kita mau mencari ini nih biar tetap peralatan nih. Coba ada yang bisa saya bantu, gunakan kalkulatornya, jumlahkan semuanya, diakumulasikan berapa. Ini kita mencari FC, fixed cost 1 juta berapa? 1.090.000. Oke, wah banyak ya. Nah, karena ini untuk kita praktek, tentunya kan tadi coba saya kembali sebentar ya. Tadi coba kita lihat di biaya tetap itu ada mesin kita sudah ketemu peralatannya, mesin dan peralatan sudah. Kemudian sewa gedung, sewa gaji ini kan biayanya tidak kita keluarkan kan, karena kita tenaga kita sendiri. Jadi fixed biaya tetapnya ialah kita udah ketemu 1.090.000. Ini biaya tetapnya. Mungkin kita pindahkan ke samping sini dulu ya. TC biaya tetap adalah 1.090.000. Kemudian kita coba cari PC-nya. PC tadi apa? PC, bukan video call ya. Tapi variabel cost. Variabel cost itu meliputi apa aja? Ada apa? Ada bahan baku, ya kan? Nah, coba kita jabarkan lagi nih. Ini udah dicatat. Ini estimasi ya. Udah dicatat? Oke. Atau mungkin bisa saya hapus ya. Coba kita hitung biaya variabelnya. Apa aja bahan baku yang diperlukan? Jahe itu sendiri, karena bahan utamanya adalah ada jahe. Kemudian ada gula pasir. Terus air itu maksudnya di dalam biaya implisit, biaya overhead ya. Tapi karena kita belum bisa menghitung ininya, fotonya. Oke, tutup saja dulu. Jahe, air, natrium. Ya, betul. Kemudian natrium. Kemudian CMC. Ini pengental, ya kan? Ya, CMC pengental. Jadi ada pemanis sedikit, kemudian ada pemberian warna makanan juga lah yang ditambahkan dalam pembuatan minuman herbal sari jahe. Ada lagi? Sebenarnya sudah ya. Nah, coba kita estimasikan, kita perkirakan harganya. Jahe saat ini per kilonya ada yang tahu berapa? Kan jahe itu ada macam-macam ya. Salah satunya ada jahe merah, jahe yang itu. 25. Ya, 25. Oke, mungkin kita estimasikan per kilonya itu 25.000. Boleh.
Gula pasir 1 kilonya, mungkin kita pakai berapa? 13. Oke. Air, karena ini dalam masuknya di dalam biaya overhead ya. Ini belum bisa kita hitung dulu di sini. Natrium benzoat, ada yang tahu? Nah, khusus ini kan yang disediakan oleh kejuruan ya. Jadi sudah saya catat harganya, yakni itu ada kalau bungkus kecil itu 5.000. Nih ya. Terus kalau yang ini bungkus besarnya dalam bungkusan kecil nih. CMC-nya itu ada 10.000. Ini ya hasilnya. Nah, coba bantu lagi, tambahkan berapa? 25.000 ditambah 13.000 ditambah 5.000 tambah apa setengah tambah 10.000. Silakan gunakan lagi kalkulatornya. Berapa? 57.500. Oke, jadi kita masukkan di sini. Nah, baru dijumlahkan. Inilah yang disebut namanya total cost tadi, yang rumus ini. Berapa? 1.140.000. Berapa? Ya, yang keras suaranya. 147.500. Nah, ini yang dimaksud dalam biaya total. Tapi ini kita yang menguraikan yang secara sederhana, karena kan di dalam biaya lainnya yang belum kita bisa hitung ialah biaya sewa gedung tadi, biaya gaji pegawai, itu belum kita masukkan di sini. Ini yang jelas kita terlihat langsung kita keluarkan. Jadi dalam biaya itu terbagi lagi dua macam, ada biaya eksplisit sama implisit. Pengertiannya apa? Bisa kalian buka di modulnya di halaman berapa? Ada di situ. Nah, di halaman 5. Kalau biaya eksplisit ialah biaya yang berkaitan langsung, yang nyata kita keluarkan. Kalau biaya implisit itu sebenarnya berkaitan juga, tapi tidak langsung kita keluarkan gitu loh. Seperti itu. Kemudian, nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa dimengerti? Saya? Oke, kita lanjut lagi. Ada komponen biaya berikutnya, yakni biaya AFC, biaya tetap rata-rata. Ini adalah untuk menghitung merata-ratakan dari biaya tetap per satuan unit barang. Ini kan biaya keseluruhan nih yang kita keluarkan dalam sekali produksi, ya kan? Nah, dari uang modal 1 juta ini, apakah nanti berapa unit produknya yang dihasilkan? Kita nanti kan menggunakan kemasan gelas sama botol, ya kan? Nah, nanti apakah nanti dapatnya 50 buah atau 100 buah? Nah, itu. Oke, kita perkirakan aja, kita berandai-andai, berasumsi dari modal 1 juta ini dapatnya 50. Nah, nih coba saya jabarkan AFC ya. AFC itu ialah biaya tetap rata-rata hasil bagi antara biaya tetap dengan jumlah barang yang dihasilkan. Barangnya apa sih yang kita produksi nanti? Yakni minuman jahe. Anggap minuman jahenya nanti dalam modal 1 juta ini bisa menghasilkan 50 botol, ya. Jadi FC-nya tadi berapa? FC-nya tadi ini FC nih. Ini FC tadi lah. Ini FC, ini PC, variable, fixed cost.
Jadi kita coba masukkan biaya tetap dibagi berapa? 1 juta, 1.090.000 dibagi 50, kan kita berandai-andai 50. Berapa dapatnya? 21. Ya, silakan. 21.800. Jadi AFC-nya ada 21.800. Jadi dalam satu unit minuman itu satu minuman itu berarti biaya tetapnya adalah 21.000. Itu pembagiannya. Ya. Kemudian lanjut lagi nih. Ada biaya variabel. Kalau AFC ini kan untuk menghitung satuan unit barang dihasilkan dari segi alat yang kita pakai atau dari segi biaya tetapnya. Kemudian kita mau menghitung dari segi biaya variabelnya. Contohnya tadi meliputi bahan baku. Rumusnya serupa, mirip seperti AFC. Jadi ini PC bagi Q. Itu adalah didapat dari ini. 57.000 dibagi 50 berapa? 1.140. Nah, ini. Berarti bahan baku yang kita pakai dalam satu produk itu modalnya yang dikeluarkan adalah 1.000 rupiah. Nah, gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, ini ada biaya rata-rata, average cost. Biaya rata-rata ialah, coba, apa tuh pengertiannya? Ialah rata-rata yang didapat dihitung dari total cost. Nih, total cost. Total costnya tadi dapat 1 juta. Serupa dengan yang rumus sebelumnya, hanya saja dilihat dari sisi komponen biaya yang kita pakai. Ini, kalau untuk menghitung AC, average cost, ialah 1 juta, 1.140. Kita tadi kan sudah menghitung biaya totalnya adalah 1.147.500 rupiah. Dan barang yang dihasilkan ada 50. Nah, coba dibantu hitung lagi. 1.147.500 dibagi 50. Berapa dapatnya? 22.950. Oke. Nah, 22.000 ini modal dalam satu produk. Ya. Kalau dilihat ini kan karena memang besar sekali nih, biaya tetapnya besar nih, 1 jutaan. Ini sebenarnya meliputi apa? Karena kita investasi untuk beli peralatan. Tapi untuk menentukan harga jual, rumusnya bukan yang ini yang nanti yang kita pakai. Ada tersendiri menentukan harga jual itu berapa. Oke, dan kemudian ini ada namanya biaya marginal. Marginalnya adalah perubahan. Perubahan jika kita ingin menambah suatu barang, menambah hasil produknya, berapa sih biaya yang kita keluarkan. Tadi saya sudah mencontohkan biaya, tadi saya ulangi lagi ya, contohnya yang tadi misalnya pisang goreng. Dari uang 10.000 dapat menghasilkan 5 barang pisang goreng, 5 buah pisang goreng. Jika kita ingin misalnya 10.000 ya, 10.000 menghasilkan 5 buah, ya kan? Kemudian tadi temannya ada menyampaikan uang jika kita ingin menambah jadi 10 barang harus menambah juga uangnya menjadi 20.000. Nah, maksudnya MC ini adalah delta TC dibagi delta Q. Delta ini perubahan, selisihnya.
selisihnya, ini kita ambil contoh yang pisang goreng tadi. Selisihnya ini biaya nih. 20.000 dikurang 10.000 berapa? 10.000. Ya, 10.000 dibagi Q. Q itu adalah quantity, barang yang kita hasilkan. Delta nanti artinya selisih perubahan sebelumnya. 10.000 dikurang 5 berapa? 5. Jadi hasilnya berapa? 2.000. Nah, inilah yang dimaksud biaya marginal. Jadi jika kita ingin menambah barangnya, kita harus mengeluarkan biaya 2.000 per satu unit barang. Nah, kalau hanya menambah, harus keluarkan modalnya lagi nih 2.000. Itulah maksudnya dalam biaya marginal. Ini pengertiannya ya. Dan ini rumusnya nih. Nah, itu yang kita pakai. Oke, ada yang ditanyakan? Oke. Nah, kemudian kita bisa menggunakan simulasi lagi nih. Simulasi menggunakan alat Oke, apakah bisa terlihat? Bisa terlihat tidak? Nah, saya perbesar ya. Nah, ini ada tabel untuk apa ya? Kita mudah mengerjakan dari yang sebelumnya tadi. Oke, ini ada yang terlihat. Nah, coba deh kita masukkan tabel perhitungan. L-nya artinya labor itu tenaga kerja. Q ini quantity, barangnya. Kemudian ada fixed cost, biaya tetap tadi, ya kan? Ini biaya tetap. FC variable cost, TC total cost, dan marginal, dan seterusnya. Contoh, tadi kan kita sudah mengetahui konsepnya FC atau fixed cost. Apa tadi pengertian dari FC? Biaya yang wajib dikeluarkan, ya. FC adalah biaya yang wajib dikeluarkan. Kita menghasilkan produk atau tidak, FC biaya tetap itu wajib dikeluarkan. Seperti untuk bayar gaji karyawan, sewa gedung, bayar pajak, beli alat, itu wajib. Kita mau memproduksi atau tidaknya, biaya tetap itu harus dikeluarkan. Dan juga tidak mempengaruhi output yang dihasilkan. Contoh nih, ada kelihatan ini angka apa? 0, 0, 50, yang lainnya 0, 0, 0. Kira-kira ada bisa menganalisa ini tenaga kerjanya ini. Misalnya tidak ada tenaga kerja, ya kan? Dan juga karena kan memang kita dalam menghasilkan suatu barang, kita perlu sumber daya. Sumber dayanya ada bahan baku, alat. Apakah cuma 2 itu aja? Apakah barang itu bisa jadi? Kita perlu siapa? Siapa yang mau olah? Ya, tenaga kerjanya. Ya kan? Karena tidak mungkin barang itu bisa jadi dengan sendirinya. Ya. Jadi percuma kalau kita punya alat, mesin, punya bahan baku, tapi kalau tidak ada tenaga kerjanya, tidak mungkin bisa selesai. Makanya ini 0. Jika tidak ada tenaga kerjanya 0, barangnya juga tidak bisa dihasilkan. Tapi biaya tetap itu tetap berjalan. Nah, biaya tetap tadi misalnya sewa tempat, bayar pajak, itu biaya mesin. Nah, ini akhirnya mempengaruhi yang biaya lainnya. Kemudian kita punya satu tenaga kerja. Mungkin kita sendiri yang mengerjakan ya. Kalau bikin sari jahe bisa dikerjakan berapa orang? 1 orang cukup bisa ya. Tapi tergantung jumlahnya. Anggap kita 1 orang yang mengerjakan, 1 orang tenaga kerja, anggapannya bisa menghasilkan 2 barang. 1 orang menghasilkan 2 barang. Biayanya 50. Ini dalam satuan rupiah lah. Kita perkecil aja saja angkanya. Anggap ini 50 rupiah.
biaya variabel masih ingat tadi apa? Meliputi apa? Untuk keperluan bahan baku. Kalau biaya tetap atau fixed cost untuk keperluan mesin, alat. Kalau ini bahan baku, ya kan? Ini kebetulan sama nih, 50-50. Satu orang tenaga kerja bisa menghasilkan dua barang. Biayanya adalah biaya tetapnya Rp50, biaya variabelnya Rp50. TC ialah dari TC-nya 100, dapat di mana nih? 100. Hitungannya dari mana? Tambahan dari ini rumusnya nih. Adalah FC ditambah PC. Jadi 100. Jika satu ini, nah, kemudian ada delta MC marginal cost. Apa tadi rumusnya? Ada masih ingat? Rumus MC ialah delta apa? TC, ya kan? TC dibagi delta Q. Oke, ya temannya menghitung biaya total. Wah, oke. Silakan tidak apa-apa menggunakan kalkulator, boleh. Siap-siap teman yang lain ya, kawan yang lainnya siap-siap ya. Oke, sebentar. Cuma ya, kalau yang cukup satu kolom aja tidak apa-apa. Kalau satu baris juga boleh lagi. Ya. Yang mana nih? Yang mana? MC ya? Mau menghitung ini. Ini rumusnya. Jadi harus melihat ke atas. 200 dikurang 150, kurang 150 ada 50, ya kan? Kemudian produknya 12 dikurang 6. 6. Jadi 236. Ini 50 dibagi 6. Dapatnya berapa? 8,3. Ya, 8,33 dah, terus ya. 8,33. 34 juga bisa, ada apa pembulatan? 34 ya. Oke. Nah, itu. Ada lagi? AFC dapat nggak? AFC itu adalah dari rata-rata ini. FVC bagi Q berarti 50 bagi 16. Ya. 50 bagi 12. Ya, betul. 50 bagi 12. PC, ya, ini 150 bagi 12 bagi 12. Nah, satu lagi terakhir, average cost itu didapat dari total cost. Total costnya ini 200 dibagi bagi Q, 200 dibagi 12. Ini berapa? 3 atau 5 ya? 5. Oh ya. Oke, ya, cukup satu baris. Oke, terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Nah, gimana teman lain? Ada juga yang ikut menghitung. Mungkin ada pendapat lain. Apakah sama atau berbeda hasil hitungannya? Gimana? Apakah sama? Atau ada yang ingin melanjutkan di kolom berikutnya? Nanti saya bantu kok. Oke, silahkan. Karena kalau kita mengerjakan menggunakan alat bantu tabel, ini akan lebih mudah dibandingkan menjabarkan yang
persatuan tadi. Oke, betul. 250. Dibagi 5 kan dikurang. Ya, betul. Dikurang 50. Ya, wah. Jadi 50. Terus barangnya 20 dikurang 12, 8. Berarti 50 bagi 8. 50 bagi 8. Ayo, berapa temannya? Ya, betul. Wah, hebat. Cepat. contoh ini Pak. AFC itu adalah dari ini 50 dibagi 20. Berapa? 2,5. 2,5 atau 6? 5. Oh, 2,5 ya. APC ini. Berarti 250 lah Pak. Bukan. Ini 200. Dibagi Q barangnya. 200 bagi 20. Ya, ada 10 ya? 10. Ya, terus. Dan terakhir lagi. Itu adalah total cost. 250 dibagi 20. Ya, betul. 12,5. Oke. Ternyata kalian hebat. Ya, temannya juga ikut terlibat membantu. Oke, tepuk tangan lagi. Nah, jadi inilah maksudnya. Kita coba menjabarkan lagi ya. Ini pertambahan tenaga kerjanya berapa nih selisihnya? 1 ya. Dari 0 jadi 1 orang, bertambah jadi 2 orang, bertambah 3 orang, dan seterusnya. Jadi 1 orang bisa menghasilkan 2 produk. 2 orang bisa menghasilkan 6 produk. Dan seterusnya. 3 orang bisa menghasilkan 12. Biaya tetapnya dia memang tetap. Dan juga begitu. Jika, nah makanya kita lihat nih. Jumlah barangnya terus meningkat, ya kan? Terus bertambah nih. Begitu juga biaya pertambahannya harus menambah. Kan kita tidak mungkin nih mau menghasilkan 100 minuman jahe, sedangkan jahenya cukup 1 kilo aja. Apakah mungkin cukup? Tidak, harus kita tambah. Nah, makanya itulah variabel cost-nya juga harus bertambah. Makin banyak barang yang kita hasilkan, maka biaya variabelnya juga akan harus bertambah. Begitu juga sebaliknya, kalau ingin sedikit, bahan bakunya juga mengecil sedikit. Dan total cost-nya adalah total keseluruhan biaya yang kita keluarkan. Jadi ini mudah ya, cukup menambahkan yang di 2 kolom ini. Kalau marginal ini ialah selisihnya, jadi ini rumusnya, delta. Dan ini adalah yang ketiga, ini lebih ke rata-rata. 3 macam ini dalam hitungan satuan unit produknya. Kalau ini kan total keseluruhan nih. Maaf, yang ini kan total keseluruhan. Kalau ini yang persatuan barang itu berapa sih? Maksudnya, nah coba saya contohkan. Ini misalnya 2, apabila kita ingin menghasilkan barangnya 20 barang, jadi rata-rata biaya tetapnya adalah 2,5. Nah, itu maksudnya dalam satu barang dan seterusnya. Oke, ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Ya, mungkin ini cukup dulu ya untuk simulasi ini. Nanti bisa kalian pelajari lagi di modulnya. Kemudian kita kembali beralih ke ini. Nah, baru kita masuk ke harga pokok produksi. Komponennya ada 3 biaya pokok. Maksudnya biaya pokoknya ialah modal. Kita mau menghitung modal satu barang tuh, kita ingin menghitung modal yang dikeluarkan dalam sekali produksi atau 1 unit barang. Itu maksudnya. Kan kita nanti mau menghitung memproduksi minuman jahe. Nah, harga biaya pokoknya itu berapa sih atau modalnya? Untuk menghitung itu ada 3 komponen. Nah, ini rumusnya berbeda ya dengan yang perhitungan sebelumnya. Jadi kita harus menghitung biaya bahan bakunya, biaya tenaga kerjanya, dan ada biaya overhead.
Overhead-nya adalah biaya yang tidak langsung. Maksudnya yang tidak langsung berkaitan dengan biaya produksi, tapi itu perlu ditambah. Seperti, nah ini baru sini masuk nih biaya overhead untuk keperluan biaya listrik, air, atau biaya iklan di sini. Yang maksudnya tuh tidak langsung bersentuhan dengan produksinya, tapi itu dikeluarkan, itu maksudnya overhead. Kalau bahan baku jelas ya, ini bahan utama yang dipakai dan tenaga kerja. Ini. Atau kita lanjut. Nah ini rumusnya. Adalah dengan menghitung biaya bahan bakunya berapa, tenaga kerjanya, dan overheadnya. Tadi biaya bahan bakunya sehari jahe berapa? 57.000. Kita coba hitung ya. Biaya bahan bakunya 57.000. 57.000. Biaya bahan baku 57.500. Nah, di situ diminta tenaga kerja. Ya, kita estimasi aja deh. Misalnya kita memberi upah, mengupah orang lain dalam sekali produksi, kira-kira cocoknya berapa? 20.000, 50.000 atau berapa? 20 misalnya dari proses pengolahan, kan pengolahannya tuh ada pembersihan, pencucian, terus di blender ya kan, direbus sampai siap dikemas. 20.000, 50 ya mungkin ya ada kita ini kan aja 50 ya. Itu ada biaya tenaga kerja, itu adalah 50.000 deh, kita simulasikan ya. Kemudian ada biaya overhead. Biaya overhead itu seperti biaya listrik. Kan kita perlu alat, perlu listrik menyalakan, perlu air untuk mencuci, kemudian di situ terus perlu apa lagi ya? Biaya yang lainnya atau iklan. Misal listrik satu bulan berapa? Karena kan kita penggunaan listrik itu tidak tentu untuk mesinnya saja, bisa jadi untuk lampu dan lainnya, keperluan lainnya. Ya anggap kita listrik berapa? 50 atau 100? 100.000 mungkin ya. Oke, kita sepakati listrik 100.000, air berapa? PDAM mungkin? Masukkan dari harga modal, harga bahan baku saja dulu. 3.150, sama ya kayak tadi. Mau berapa persen? 15%. Oh, 15%. Besar ya? Coba deh kita 15%. Kalikan lagi. Yang mana? Ini. Berapa? Ininya ini kan 400. 472,5. Ini yang hasil ini kah? Iya. Yang ininya, oh ya, ini 3.000. 3.150. Nah, tambahkan lagi. $150 tambah 4.072 kah? Gitu ya? Berapa? 3.622. Ya, mungkin lebih bagusnya dijualnya 3.700 atau 3.800 karena pembulatan. Karena kalau harga real seperti ini, mungkin kita kesulitan nanti untuk kembaliannya, mencarikan uang kembaliannya. Nah, itulah yang didapat. Oke, nah ini harga jual nih. Biasanya familiar lebih banyak digunakan adalah yang rumus pertama.
Ini yang digunakan oleh benar-benar produsen itu sendiri yang menghasilkan. Kalau yang kedua ini di sini digunakan oleh pedagang kedua, perantara, markup. Dia tidak memproduksi, tidak menghasilkan barang, tapi mendapatkan dari pihak lain. Kita beli nih, tapi kita jual lagi. Bisa dipahami? Ya perantara. Misalnya kita beli minumannya itu 10.000. Ya istilah kerennya reseller. Di sini ada yang pernah jadi reseller. Nah, anggap modal kita beli 10.000, kita jual menjadi 12.000. Ya. Ini kan harga belinya 10.000 misalnya. Kita jual tadi 12. Selisihnya berapa? 2.000. Nah, ini 2.000 nih. Jadi harga jualnya adalah 12.000. Nah, itu maksudnya. Ini digunakan untuk reseller. Kalau yang pertama ini untuk yang produsen, yang menghasilkan sendiri. Terus ada yang ketiga, ini namanya BIP. BIP-nya rumusnya tersendiri. Rumusnya di sini. Nah, ini break-even point. Break-even point ini adalah menentukan ini pengertiannya nih, di mana suatu keadaan perusahaan tidak untung dan tidak rugi keadaannya tuh. Keadaannya tidak memperoleh keuntungan tapi impas, tidak untung dan juga tidak rugi. Titik impas. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi kita udah mengidentifikasi mengenai komponen biaya dan mencoba menghitung harga pokok produksinya dan harga jual produksinya berapa. Selanjutnya kita akan menganalisis kelayakan usaha. Menganalisis kelayakan usaha itu ada beberapa. Di antaranya ialah break-even point, RC ratio, dan benefit cost ratio. Nah, mungkin sebelum itu kita melihat video dulu sebentar ya. Untuk mengetahui kelayakan sebuah usaha, maka dilakukan suatu analisis yang disebut analisis kelayakan usaha. Ada beberapa analisis yang dipakai dalam menganalisa kelayakan sebuah usaha. Antara lain adalah BEP atau break-even point. Selain itu ada revenue and cost ratio atau RC ratio dan benefit per cost ratio atau BC ratio. Apa itu break-even point atau BEP? Beberapa ahli menyampaikan pengertian BEP sebagai berikut. Yang pertama, menurut Bambang Rianto, analisa break-even adalah suatu teknik analisa untuk mengetahui hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Yang kedua, menurut Kasmir, analisis titik impas adalah suatu keadaan di mana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh pendapatan atau laba dan tidak pula menderita kerugian. Artinya, dalam kondisi ini, jumlah pendapatan yang diterima sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Sedangkan yang ketiga, menurut Susan Irawati, break-even analysis merupakan teknik analisis yang mempelajari bagaimana pengaruh dari volume produksi atau volume penjualan yang berubah terhadap struktur biaya tetap dan biaya variabel serta tingkat hasil penjualan, sehingga pada akhirnya memiliki pengaruh terhadap tingkat rugi atau laba. Jadi, analisa break-even point atau BEP dapat diartikan sebagai suatu titik atau data di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan tersebut, di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, maka perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian, atau yang sering dinamakan dengan impas. Teknik dalam analisa BEP yaitu untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume aktivitas, atau sering juga disebut cost profit volume analysis atau disingkat CPV analysis. Total keuntungan dan kerugian yang pada posisi 0, titik break-even point dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan
Nah, ini ada rumusnya. Nanti kita coba menghitung juga rumus break-even point-nya. Break-even point atas dasar unit dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. BEP dalam unit atau I sama dengan FC dibagi P dikurangi VC, di mana P adalah harga jual per unit, VC adalah biaya variabel per unit, FC adalah biaya tetap, sedangkan I adalah jumlah unit atau kuantitas. Selisih dari pengurangan harga jual per unit dan biaya variabel per unit adalah rumus dari margin kontribusi. Cara ini dapat digunakan untuk mengetahui titik di mana jumlah beban setara dengan jumlah biaya dan jumlah unit yang dikeluarkan. Untuk perhitungannya adalah BEP sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Mari kita coba jabarkan maksud dari BIP. Istilahnya keren ya, break even point. Kata lainnya dari terjemahnya dalam bahasa Indonesia apa? Titik impas. Apa yang bisa kalian tangkap dari tayangan video tadi? Apa? Boleh angkat tangan? Ialah suatu kondisi di mana perusahaan tidak mendapat keuntungan dan juga tidak rugi, atau kata lainnya balik modal ya. Kemudian untuk menghitung itu ada berapa cara tadi? Ada berapa rumus yang dipakai? Dua, ya kan? Nah, ada dalam satuan jumlah dan ada satuan rupiah. Nah, ini tadi pengertiannya, suatu kondisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba. Laba ini kata lainnya ialah keuntungan dan tidak juga menderita kerugian. Jadi balik modal. Ya, syukur-syukur balik modal daripada rugi, ya kan? Nah, coba kita masukkan hitungan kita tadi ke dalam yang unit dulu ya, karena ini tergolong mudah. Tadi FC-nya berapa? Ada yang masih ingat? FC-nya ini ya, 1 juta, ya kan? 1 juta. 1 juta. Coba kita hitung ya, 1.090.000 dibagi P-nya apa? P, price, harga jualnya, harga satu. Jadi minimal perusahaan itu, produsen itu kalau ingin balik modal, PC ini tadi kan modal alat, investasi alat, beli alat tadi kan sekian banyak tuh, alat mesin-mesin segala macam. Kita bisa balik modal dengan syarat minimal memproduksi 20.000 minuman botol. Banyak lah, karena kan dijualnya Rp5.000 per piecesnya. Jadi ini, kalau untuk mendapat keuntungan kita harus lebih. Apakah nanti 30.000, 25.000 botol? Kalaunya kurang, artinya kita rugi. Nah itu. Coba kita masukkan lagi yang berdasarkan rupiah. Rupiah berapa? 1.090.000 dibagi 1 PC. PC-nya berapa? 57.500 dibagi 5.000. Ini mohon maaf keliru. Jadi ada ganda penulisan. Jadi yang benar yang satu nih. Nah, ini lebih mudah nih. Coba dulu dihitung, 57.000 dibagi 5.000 berapa? 11,4 dikurang 1 dikurang 11,4. Ya, silakan.
Ya, maaf. Ini mestinya dikurang 4 tadi loh. Nah, 11,3. Ini 1.090.000 dibagi 11. 1.090.000 dibagi 11,3 berapa dapatnya? 90 11,3 96 460.000 rupiah. Ya segitulah. Jadi minimal kita harus mencapai penjualan 96.000 itu dalam satuan uang. Kalau ini berdasarkan produknya minimal harus memproduksi 20.000 untuk balik modal beli alat segala macam. Itu untuk yang jangka panjang. Kalau kita dalam produksi tadi kan menentukan harga jual, kita cukup menghitung biaya overhead, biaya bahan bakunya sama tenaga kerja langsung. Nah, itu maksudnya. Oke, ada yang ditanyakan? Nah, kemudian dari aplikasi ini ada bahan evaluasi juga, bisa kalian klik. Nah, di sini nih, ya, nanti ada keluar hasilnya. Anggap kita contoh, ada yang bisa menjawab? Total biaya untuk memproduksi sejumlah barang dinamakan? Dibagi jumlah produksi. Ya, betul. Kita lihat apakah betul. Wah, salah. Ya, gaji karyawan bagian administrasi termasuk biaya tetap. Betul, ya. Berikut yang termasuk bukan termasuk biaya produksi, ialah keuntungan. Oke, betul. Sampaikan ya, suaranya harus yang keras. Nggak kelihatan ya? Oh ya, mohon maaf, kecil ya. Masuk biaya tetap adalah apakah penggunaan listrik, penggunaan air, bahan baku, sewa. Betul. Biaya yang dikeluarkan untuk produksi suatu barang. Produksi, ya, betul. Ya, produksi selain bahan baku dan biaya apa? Tadi kan ada 3 komponen. Tadi yang kita ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, ya. Terus ada lagi di bawah? Oh, ada 3 overhead, ya. Nah, salah, Mas. Berarti ada kekeliruan nih. Mestinya biaya itu. Analisis. Nah, ini baru aja tadi kita bahas. Nah, ini ada yang bisa menyimpulkan? Mungkin materi kita pada hari ini itu dulu. Nanti dilanjutkan lagi di pertemuan yang datang. Tapi sebelum berakhir, ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Oke, silakan ya. Disampaikan. Biaya produksi merupakan semua beban yang harus dikeluarkan oleh produsen untuk dapat menghasilkan suatu barang atau produksi. Sebelum menentukan harga pokok produksi atau HPP, harus mengenal terlebih dahulu klasifikasi biaya. Break-even point atau titik impas atau titik pulang pokok adalah suatu keadaan perusahaan di mana jumlah total biaya sama dengan jumlah total penghasilan atau suatu keadaan perusahaan di mana laba ruginya sebesar 0. Perusahaan tidak memperoleh laba tetapi juga tidak menderita kerugian. Oke, ya baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu.
Nah, itu tadi kesimpulan yang didapat dari pertemuan hari ini, intinya berkaitan biaya produksi. Jadi, sebelum menghitung harga pokok produksi, kita harus mengetahui dulu komponen-komponen biaya produksi itu apa, dan kemudian juga temannya menyampaikan, menguraikan mengenai break even point. Ya, tadi di awal pertemuan sudah diberikan pretest. Nah, untuk itu, untuk mengetahui, menggali seberapa pendalaman materi kalian yang kalian dapat, saya akan memberikan lagi post test. Kali ini soalnya lebih sedikit ya. Dan seperti biasa akan saya bagikan melalui grup. Oke, saat ini dipimpin oleh Saima, disusul oleh Alisa dan Nur Aziza. Husna memimpin. Oke. Udah bisa kan? Alhamdulillah. Alisa masih di posisi pertama. Sofi Sarifah. Oke, biar tidak mengantuk, jadi kita kuis dulu ya kan. Nah, nanti akan terlihat perbandingannya antara nilai pretest tadi pagi dengan post test siang ini. Apakah ada perubahan dan perbedaan nilai yang kalian dapat dan raih. Oke, Alisa masih memimpin dan disusul Saima. Oke. Alisa sepertinya hampir selesai nih. Siapa nih? Ding ding. Wah, keren. Tepuk tangan dulu. Mungkin nanti di pertemuan yang datang, kuisis ini kita adakan apa ya? Door prize mungkin ya, door prize kecil-kecilan biar ada semangatnya ya kan. Oke, next time ya. Next time deh. Mungkin door prize-nya tiket ke Korea mungkin. Oh ya. Semangat pasti. Nah, oke, itu sedikit gurauannya biar tidak kantuk. Ya mungkin cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti di pertemuan yang datang kita akan mengerjakan LKPD, diskusi kelompok. Dan saya akhiri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Mungkin sebelum kita berakhir, silakan memimpin doa dulu. Oke, silakan memimpin. Ya. Sebelum kita mengakhiri belajar dari
Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pesan saya, hati-hati di jalan.